Oke, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam anak-anak. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, baik Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemulasaran jenazah. Oke, Ibu share screen dulu. Oke. Bisa terlihat anak-anak? Aman ya? Halo? Kelihatan Bu. Oke. Itu Kelihatan Ibu. Oke. Kalian boleh mute dulu, soalnya ada suara itu. Suara gedug-gedug. Oke, boleh ya. sebentar. Nah, kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemulasaran jenazah ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui nih gimana sih hukum Islam itu mengatur tentang pemulasaran jenazah yang benar. Nah, sebelumnya anak-anak sering dengar gak apa itu pemulasaran atau masih asing nih? Masih asing ya? Nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu ya. Ya, karena pemulasaran ini berasal dari bahasa Jawa kuno anak-anak. Nah, asal katanya itu adalah pulasara yang artinya mengurus atau merawat. Nah, jadi pemulasaran jenazah itu adalah perawatan jenazah. Nah, tapi ada perbedaan nih anak-anak antara mayit sama jenazah. Kalau mayit itu orang yang udah wafat tapi belum kita belum dilakukan perawatan lah, kayak mandiin atau kafanin. Nah, sedangkan jenazah itu orang yang sudah wafat tapi sudah clear nih, udah mandi, udah kafan, udah sholat. Nah, itu namanya jenazah. Itu perbedaannya. Nah, gimana nih kalau misalnya kalian ketemu mayit atau menjumpai orang yang lagi sakaratul maut, terus matanya terbuka, kira-kira apa yang seharusnya kalian lakuin? Mungkin Zakia, gimana kalau mata mayit itu terbuka, Zakia? Masih terbuka? Ditutup matanya. Ditutup. Oke, ditutup. Kalau Aziza misalnya ngelihat mulutnya itu masih ternganga gitu, kira-kira Aziza apain? Ditutup. Ya, ditutup. Kalau Zila misalnya ini nauzubillah min zalik, ada kecelakaan di tol, terus mayatnya ini kelihatan Zila. Jadi Zila apain mayatnya? Ditutup. Apa Bu tadi? Nah, misalnya kan ada kecelakaan, terus innalillahi meninggal. Nah, Zila apain tuh mayatnya kalau misalnya tergeletak di tengah jalan? Oh, ditutupin Bu sama koran. Oh, boleh. Apapun lah ya. Ya, benar sekali ya. Nah, kalau misalnya kalian mendapati kasus-kasus seperti itu, maka segeralah, kayak misalnya mata terbuka atau tangannya masih belum mengatup seperti orang kiam. Nah, itu segera ya. Soalnya kalau masih hangat, masih baru meninggal itu kan masih panas ya. Jadi masih lembut. Nanti kalau misalnya terlalu lama, beberapa hari gitu ya, udah dingin, kaku. Kalau kalian paksain ditutup, patah itu jenazahnya. Nah, kalau misalnya tadi kayak kasusnya siapa, Azizah, mulutnya itu tidak bisa ngatup, patah, terus berot, nah itu bisa jadi fitnah buat orang-orang yang memandangnya. Ih, mayatnya ini berot, ini kayaknya waktu hidupnya suka ngomongin orang deh. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya. Nah, apa saja kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim yang sudah wafat? Nah, Zila, yang pertama kita harus ngapain? Kewajiban yang pertama, kalau ada orang meninggal, yang pertama kita lakukan adalah memandikan ya. Lalu selanjutnya apa, Zakia?
Habis mandiin kafanin. Selanjutnya jijah setelah dikafanin. Disolatin. Yap, ya yang terakhir baru ditanam, dikuburin. Kubur. Nah, kita masuk ke poin memandikan jenazah. Nah, syarat jenazah yang akan kita mandikan itu ada syarat dan ketentuannya nih. Nah, pertama wajib banget yaitu muslim. Kalau non muslim kita tidak memandikannya. Tetapi kalau mengkafankan itu baru kita kafankan. Kalau non muslim juga tidak disolatkan, tapi kita boleh ikut nguburin. Nah, kalau misalnya dia syuhada, kita tidak boleh memandikannya karena itu buat tanda mereka nanti kalau dibangkitkan itu sebagai tanda mereka itu syahid. Dan syuhada itu tidak disolatkan. Kenapa? Karena mereka kan tidak dimandikan nih, darahnya masih ada ya. Darah itu kan najis ya, makanya tidak disolatkan. Dan yang ketiga, jenazah itu bukan janin yang belum ada ruhnya, itu yang di bawah 4 bulan, yang masih embrio. Nah, itu tidak dimandikan. Tetapi kalau bayinya itu sudah mempunyai ruh, sudah lengkap nih tangan, kaki, muka, kepalanya, nah itu baru dimandikan seperti manusia pada umumnya. Nah, syarat pemandi jenazah itu yang pertama, yang utama itu keluarga terdekat. Misalnya anak itu dimandikan ibunya, atau suami itu memandikan istrinya. Pokoknya keluarga inti dulu lah yang mandiin kalau ada. Kalau nggak ada, yang mahramnya. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Yang ketiga, pemandi jenazah itu harus amanah. Kan ketika memandikan itu kan kita membersihkan kotoran, melihat luka-lukanya misalnya ada. Nah, itu tidak boleh disebarkan aibnya, karena kalau disebarkan, nah itu bisa jadi omongan yang tidak sedap lah ya, nambah dosa juga gitu. Tapi banyak ya kalau kita jumpai di masyarakat itu, orang-orang malah membeberkan aib-aib dari si mayit. Nah, itu tidak untuk ditiru. Nah, catatan nih, kalau mandiin jenazah itu tempat pemandiannya itu wajib banget tertutup. Jangan sampai ada yang ngintip di pintu lah, ngintip jendela, itu semua harus ditutup. Karena itu aurat mayit itu juga harus kita jaga sebagaimana mestinya dia selagi hidup. Dan memperlakukannya itu tidak boleh kasar, anak-anak. Misalnya gosok badannya nih gosok kuat-kuat. Nah, itu jangan. Kita gosoknya tuh pakai rasa, pakai hati lah. Nah, kita mandikan, kita sabunkan, gosok gigi, sampo. Nah, setelah itu udah selesai, kita wudukan sebagaimana wudhu orang sholat. Nah, udah selesai nih kita mandikan, lalu kita kafankan. Kafannya ya harus warna putih, bersih, dan sederhana. Boleh gak kira-kira kalau misalnya kafannya itu pakai kain songket, kain sutra, atau kain bludru? Ya tidak boleh. Ya, betul sekali. Karena ada hadis nih, sebaiknya kain kafan itu sederhana. Karena kalau misalnya berlebihan itu sia-sia aja. Karena malaikat tuh tidak akan nanya kain apa yang kita pakai, tapi amal apa yang udah kita siapkan gitu. Nah, untuk laki-laki minimal 1 lapis, tapi kalau bisa 3 lapis ya, biar bisa nutup semua auratnya. Dan perempuan, nah ini ada lebih sedikit nih, 5 lapis buat kerudung, buat jadiin gamis. Nah, gitu. Nah, ini kira-kira anak-anak ada yang tahu enggak nih ngapa jenazah ini wajahnya terbuka? Nah, kok enggak sempurna tuh? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oh, belum tahu ya. Nah, ini jenazahnya orang yang dia itu meninggal ketika sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji. Nah, jadi kepalanya itu dibiarkan terbuka, tidak diikat. Tapi kalau perempuan tetap ditutup ya, karena aurat, tapi wajahnya dibuka. Karena apa? Karena kematian itu tidak menyebabkan batalnya haji. Jadi ketika dia di hari kiamat itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, yang labbaik Allahumma labbaik. Nah, seperti itu. Dan mereka juga tidak diberi wangian, karena kan tidak boleh ya orang berihram haji itu tidak boleh memakai wangian. Seperti itu. Nah, udah selesai nih, kita kafankan, kita sholatkan. Nah, di sini anak-anak udah ada yang pernah sholat jenazah belum? Yang perempuan nih. Oh,
Belum ada? Udah. Oh, udah ya. Oke, bagus. Berarti udah pengalaman ya. Nah, bacaannya tuh pelan, ndak jahar kayak sholat maghrib tuh ndak. Boleh sendiri, tapi lebih bagusnya itu rame-rame, berjamaah, minimal 3 orang. Nah, orang syahid dan janin sebelum 4 bulan tidak kita sholatkan, seperti yang tadi ibu bilang. Dan laki-laki itu imamnya itu berada di sejajar kepala mayit, dan perempuan itu sejajar perut tengah. Nah, gimana nih tata caranya? Sholat jenazah itu cuman ada 4 takbir. Seperti biasa niat. Nah, niat ini kalau ibu itu niatnya tidak dilafalkan dengan lisan, hanya di dalam hati. Tapi ada juga sebagian orang yang lebih memilih melafalkan niatnya yang pakai usoli itu. Tapi kalau ibu tidak ya. Nah, lalu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri gimana? Duduk boleh. Nah, takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua sholat Nabi seperti di tasyahud akhir itu, tapi boleh juga cuman Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga boleh, sudah cukup. Lalu takbir ketiga Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Takbir keempat ini ada doa lagi, tapi ada juga yang memilih diam atau mendoakan terserah keinginan kita. Nah, setelah itu barulah salam. Nah, selanjutnya kita kuburkan jenazah. Nah, liang kuburnya itu disesuaikan dengan jenazahnya. Dan liang kubur itu tidak boleh dangkal, karena kalau terlalu dangkal khawatirnya bau busuknya itu akan keluar. Nah, gimana tata caranya? Pertama, 3 orang laki-laki yang sebaiknya itu dari keluarga ya, karena ini yang akan menyambut jenazahnya. Lalu 3 laki-laki lain berdiri di atas untuk menyerahkan jenazah. Nah, nanti jenazahnya itu posisinya miring ke arah kiblat. Nanti udah masuk, tali pengikatnya kita lepas, lalu sudah dilepas, lalu kita tutup jenazahnya dengan papan atau bambu. Setelah itu ditimbunlah dengan tanah. Nah, sunnahnya itu kuburannya itu ditinggikan seperti punuk unta, tapi tidak boleh terlalu tinggi ya. Tapi boleh diberi tanda. Nah, setelah itu mendoakan mayit. Yang ini yang paling penting ya, karena mayit itu yang paling dia butuhkan adalah doa. Bukan sebaliknya, malah kita yang meminta doa kepada mayit, tetapi seharusnya kita yang mendoakan mereka. Oke, sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas nih? Sudah. Oke, Ibu, sudah ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya anak-anak, manusia itu kedudukannya walaupun sudah meninggal tetap dianggap mulia. Mulai dari kita mandikan, bahkan kalau sudah meninggal pun dikafankan, disolatkan. Nah, pesannya adalah sebelum kalian meninggal berjilbablah dengan sempurna. Jangan sampai kalian berjilbab hanya sekali ketika akan dikafankan. Dan sebelum kalian meninggal itu sholatlah sebelum kalian disolatkan. Nah, karena sudah paham semua ya, ibu kasih tugas kalian membuat video tata cara sholat jenazah. Nah, nanti dikumpulkan di tanggal 1 Desember. Kumpulkannya di link Google Drive ini ya, nanti di screenshot aja. Oke. Baik, Ibu. Oke. Nah, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.